Bismillahirrahmanirrahim. Izin, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut belajar ke Norwegia. Tas dijinjing, Cakep. pulpen terjatuh. Selamat Cakep. siang, Cakep, cakep. Master yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin para master sekalian. Mungkin sebelumnya Cakep. eh, para master bingung ya kenapa saya memanggil dengan sebutan master. Jadi, mungkin Iya, sedikit saya bingung. jelaskan terlebih dahulu. Master itu singkatan dari masih terus. Jadi diharapkan kita masih terus Cakep. belajar, masih terus berkembang, masih terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan em, membersamai para master untuk menyampaikan materi dasar anti korupsi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Urip Priyadi. Saya adalah seorang PNS dengan jabatan Penata Kelola Penyuluhan Lingkungan Ahli Muda di Kementerian PUPR. Berikut sedikit data diri saya. Pertama, mungkin izinkan saya untuk menyampaikan satu buah video ya, Master. Ini tidak sampai 1 menit. Ya, terima kasih, Master. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sedikit insight dari video tersebut. Oke, jika tidak ada respon, mungkin saya ingin menyampaikan. Jadi, di video tadi terlihat adanya hal kecil seperti keterlambatan yang mungkin itu dianggap hal sepele, tapi jika dibiarkan begitu saja, itu merupakan bagian kecil dari suatu tindakan korupsi. Jadi, tujuan paparan saya pada kali ini adalah untuk menyampaikan materi dasar anti korupsi kepada pegawai di lingkungan kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau agar mengetahui materi dasar tersebut sehingga dapat menumbuhkan sedikit rasa untuk berperilaku anti korupsi. Sebelum memasuki em, sesi materi, mungkin kepada para master bisa dipersilahkan untuk scan barcode ini dan mengerjakan pretest. Pretestnya hanya sekitar 5 menit. Diharapkan para master bisa mengerjakan pretestnya. Sekarang pukul 1.34, nanti hingga 1.39 akan kita lanjutkan kembali langsung masuk ke materi. Terima kasih. Ini nggak kena royalti ini, Master. Closer to you, hope you know in my nightmares
hear your scream. I wake up comforted by how you look when you're asleep. I'd circle the world and fight off your Izin menyampaikan juga para master, give up my eh, nanti di akhir sebagai post test itu ada kuis yang akan ada rewardnya bagi para master yang bisa menjadi peserta terbaik dalam penyuluhan pada hari ini. afraid. When you leave Jadi bisa untuk yang sekarang bisa dikerjakan sesuai kemampuan saja, tapi nanti diharapkan para master bisa mengikuti penyuluhan ini dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik juga di post test nanti. comforted by the way you look when you're asleep. I'd circle the world and fight off your enemies. I'd give you the world as long as you're happy. When you walk the streets of your new town, I hope you're happy out of 15 billion. When you find your one in a million, I hope you know you were my perfect. I hope you're happy, I'll be wishing for that little boy that I held in my arms, the one that cuddled up close in the middle of the darkest storms, the one that cried when leaving me with you is where I long to be. I hope you're happy. I hope you got what you deserve. Don't worry about me. Be whoever you want to be. Grow your own family. Just know I'm still here when you need. I hope you're happy. Masih ada 1 menit lagi, Master. Dipersilahkan bagi para master yang belum mengerjakan pretest untuk dapat menyelesaikannya. Karena ini pretestnya ada saya batasi waktu sehingga tidak bisa dikerjakan lagi di akhir. Iya, musiknya sudah menghilang. Itu tandanya sebentar lagi waktu pengerjaan pretest juga berakhir. Karena ini musiknya 4 menit, Master. Terima kasih, Master, sudah mengerjakan pretestnya. Sekarang waktu sudah 5 menit berlalu. Izinkan saya untuk melanjutkan paparan. Jadi selama kurang lebih 15 hingga 20 menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Kemudian ada pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Ya, para master sekalian, untuk yang pertama, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi sebenarnya ada cukup banyak dasar hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Mulai dari eh, PP nomor 71 tahun 2000, kemudian ada yang sudah tidak berlaku juga,
Ada UU nomor 30 tahun 2002, ada UU nomor 15 tahun 2002. Namun yang saya sampaikan ini adalah beberapa dasar hukum utama terkait pemberantasan korupsi. Yaitu ada UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan juga ada UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi setelah kita mengetahui beberapa dasar hukum utama terkait pemberantasan korupsi, kita masuk ke apa sih sebenarnya korupsi itu, kemudian faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan korupsi, serta teori terkait penyebab korupsi itu sendiri. Begini, Master. Jadi korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, hal-hal lain yang berarti tidak baik. Kemudian dalam KBBI juga dijelaskan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu di perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya ada juga nih eh, pengertian korupsi dari Lembaga Transparansi Internasional. Lembaga tersebut menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negara, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan korupsi itu sendiri? Jadi ada dua bagian besar faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu diantaranya adalah sifat manusia itu sendiri, di mana serakah, rakus, tamak itu dapat menjadi penyebab utama dari internal individu itu sendiri yang menyebabkan adanya perilaku korupsi. Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumtif, di mana individu itu eh, ada keinginan untuk selalu membeli sesuatu atau memiliki sesuatu, sehingga ketika a- dia berada di kondisi yang sedang tidak baik, namun ingin tetap mencapai tujuannya untuk memperoleh sesuatu, itu akan dapat menyebabkan timbulnya tindakan korupsi dari individu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lemah moral. Moral itu sendiri adalah suatu tindakan atau keyakinan akan buruk dan baiknya sesuatu hal. Jadi ketika seseorang lemah akan moral, lemah akan eh, me- mengidentifikasi hal baik dan buruk, itu juga akan bisa menyebabkan adanya korupsi. Yang selanjutnya adalah di faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada beberapa juga, para master. Yang pertama sosial. Sosial ini adalah terkait kehidupan sosial. Seperti contohnya dari keluarga misalnya. Itu adalah faktor eksternal di mana ketika keluarga menginginkan sesuatu, misalnya istri atau anak, itu juga ketika keinginan tersebut harus dipenuhi, akan membuat suami atau ayahnya akan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah politik. Di sini dimaksudkan bahwa kondisi politik, misalnya money politik atau ketidakjujuran dalam proses politik, adanya money politik di mana jual beli suara bisa terjadi, itu menyebabkan timbulnya korupsi. Selanjutnya ada faktor hukum. Ini bisa dibagi jadi dua, para master. Yang pertama itu adalah kondisi penegakan hukumnya itu sendiri yang belum kuat, masih lemah, sehingga orang-orang akan bisa melakukan tindak korupsi itu sendiri. Jadi tidak ada penegakan hukum yang kuat. Kemudian ada juga celah dalam aturan. Jadi para koruptor itu mencari celah nih di undang-undang mana sih yang bisa dimasukkan untuk mereka bertindak koruptif. Nah, yang selanjutnya adalah ekonomi. Di sini terkait sistem ekonomi, misalnya ada sistem ekonomi monopolistik, di mana suatu sektor dikuasai oleh satu atau dua saja, itu juga akan bisa menimbulkan potensi korupsi. Dan yang terakhir adalah organisasi, di mana organisasi tersebut tidak memiliki integritas dan
em, masih masifnya kondisi ketidakjujuran di sana juga dapat menyebabkan korupsi. Berikut adalah teori penyebab korupsi. Jadi mungkin bisa diingat para master, ada the fraud triangle. Di sini ada pressure, yaitu tekanan, di mana adanya tekanan dari berbagai pihak, baik dari diri sendiri maupun dari luar, seperti keluarga, kawan, dan sebagainya. Di mana eh, tekanan-tekanan tersebut dapat menimbulkan atau menyebabkan adanya tindakan korupsi dari seseorang. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Jadi lemahnya kontrol atau bentuk pencegahan dari suatu lembaga atau negara itu juga akan menimbulkan atau memunculkan kesempatan bagi individu-individu untuk melakukan korupsi. Dan yang terakhir adalah rationalization. Rationalization atau rasionalisasi ini adalah eh, menganggap menganggap benar apa yang biasa. Jadi mungkin terlihatnya biasa padahal itu salah, tapi mereka karena sudah terbiasa dengan hal yang salah tersebut, itu juga bisa menyebabkan korupsi. Selanjutnya terkait unsur-unsur biaya sosial korupsi. Mungkin para master tahu ya, ketika adanya tindakan korupsi itu pasti merugikan. Dan jika dilihat, kadang yang terlihat itu misalnya korupsi di perusahaan X senilai atau setara dengan 17 miliar. Apakah sebenarnya 17 miliar itu adalah biaya atau kerugian yang real atau seperti apa? Nah, itu akan dijelaskan di eh, sesi atau bagian ini, Master. Jadi, ada yang namanya biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi itu adalah dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Jadi ketika tadi ada lembaga yang eh, korupsi sebesar 17 miliar, sebenarnya itu tidak serta-merta bahwa kerugiannya 17 miliar itu saja. Jadi dia dibagi lagi, Master, ada tiga pembagian biaya sosial ini. Ada biaya antisipasi, biaya akibat, dan juga biaya reaksi. Nah, biaya antisipasi itu apa sih? Biaya antisipasi itu adalah biaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Jadi ketika ada kejadian korupsi, pasti akan dibutuhkan juga biaya untuk pendidikan, mengedukasi agar tidak terjadi korupsi-korupsi selanjutnya. Nah, itu biaya tersebut dimasukkan ke dalam biaya sosial korupsi. Selanjutnya adalah biaya akibat. Biaya akibat ini adalah biaya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat secara umum. Dan ini juga dibagi lagi menjadi yang eksplisit dan implisit. Eksplisit itu adalah biaya kerugian yang dihitung oleh lembaga BPK dan BPKP. Mungkin yang sering terdengar itu oleh kita adalah biaya eksplisit ini, para master. Jadi kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindakan korupsi, seberapa besar sih itu? Nah, selanjutnya ada biaya implisit. Biaya implisit ini adalah biaya kerugian yang terjadi akibat efek domino si korupsi itu sendiri. Misalnya di suatu negara terjadi tindakan korupsi yang masif. Nah, itu menyebabkan tingkat investasi di negara tersebut jadi menurun. Dan dari tingkat investasi yang menurun itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Nah, itu dampak atau biaya implisit dari korupsi yang sebenarnya tidak terlihat tapi juga berdampak mempengaruhi eh, keuangan negara. Nah, yang terakhir adalah biaya reaksi. Biaya reaksi ini adalah biaya yang muncul sepanjang proses perkara atau penyelidikan suatu kasus korupsi, para master. Jadi mulai dari penyidikan, terus hingga sampai ke proses penjara dan ketika koruptor itu dipenjara, kan ada ditanggung juga terkait operasional dari lembaga pemasyarakatannya tersebut. Nah, itu biaya-biaya yang muncul itu masuk ke dalam biaya reaksi. Jadi sebenarnya korupsi itu tidak serta-merta hanya terkait biaya yang dia korupsi, tetapi ada di luarnya yang juga berdampak, mulai dari yang tidak kita lihat sampai yang kita lihat itu sendiri. Sebagai contoh ini para master, ada kasus di sektor kehutanan. Secara proses hukum ditemukan bahwa hukuman finansialnya oleh KPK sebesar 1.700.000.000. Namun ketika dihitung-hitung
terkait biaya sosial korupsinya yang seperti tadi saya sudah sampaikan, ada biaya eh, antisipasi, edukasi dan sebagainya, biaya akibat dan biaya reaksi. Jika diperhitungkan lebih dalam lagi, mencapai ini nolnya banyak sekali Master. 923.228 juta sekian rupiah. Nah, itu jika dibandingkan dengan hukuman finansialnya mencapai 543 kali lipat, Master. Bisa dibayangkan betapa masif dan berdampaknya korupsi ini. Tidak hanya nilai dari yang ia korupsi, tapi dampaknya bisa melebar. Selanjutnya adalah strategi pemberantasan korupsi. Nah, setelah kita mengetahui korupsi itu apa, kemudian faktor-faktor penyebabnya, dan juga biaya sosialnya, kira-kira apa sih strategi yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi itu sendiri? Jadi, ada yang namanya Trisula Pemberantasan Korupsi, Master. Mungkin dari tiga ini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, ada pendidikan. Di sini masuk edukasi dan kampanye, di mana untuk melakukan pemberantasan korupsi diperlukan adanya edukasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan korupsi dan juga dampak-dampaknya, sehingga diharapkan akan tercipta adanya perasaan untuk tidak mau melakukan korupsi. Nah, itu untuk sula pendidikan, Master. Tujuannya agar tidak mau melakukan korupsi. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan ini adalah terkait sistem, Master, di mana dilakukannya suatu pengkondisian sistem yang tidak dapat eh, memunculkan celah untuk dilakukannya korupsi itu sendiri. Jadi pencegahan ini adalah tujuannya agar tidak bisa melakukan korupsi. Dan yang terakhir adalah penindakan atau represif. Jadi pada sula ini adalah ketika sudah terjadinya tindak korupsi, Master. Jadi dilakukan penindakan atas individu atau pelaku korupsi itu sendiri. Nah, penindakan ini bertujuan agar takut untuk melakukan korupsi bagi pihak-pihak yang tidak atau belum terjerat kasus korupsi. Jadi di sini mungkin terkait Trisula Pemberantasan Korupsi, saya ingin sedikit menyampaikan juga kalau di instansi kita, Kementerian Pekerjaan Umum, sudah ada beberapa apa namanya penerapan terkait Trisula Pemberantasan Korupsi ini. Yang pertama adalah pendidikan, kita sudah melakukan seperti workshop, pelatihan prestasi, dan juga yang sedang saya laksanakan ini adalah pelatihan prima. Ada juga e-learning gratifikasi. Mungkin beberapa pejabat di Kementerian PU atau mungkin master-master sekalian ada yang sudah melakukan e-learning gratifikasi di aplikasi eh, apa namanya New Learning KPK. Nah, itu bagian dari eh, pendidikan di Trisula Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya untuk pencegahan di Kementerian PU sudah dibentuk unit kepatuhan intern. Jadi seperti yang kita tahu di Direktorat Jenderal Cipta Karya ada Direktorat Kepatuhan Intern, di UNOR-UNOR lain juga ada, kemudian ada Inspektorat Jenderal. Nah, itu sebagai bentuk pencegahan. Selain itu juga ada e-purchasing, pemisahan fungsi pengadaan barang jasa itu juga bagian dari Trisula pencegahan. Dan yang terakhir adalah penindakan. Nah, ini mungkin ada beberapa kasus juga di kementerian kita, ada operasi tangkap tangan maupun audit eh, KPK dan sebagainya. Itu bagian dari Trisula penindakan, Master. Selanjutnya adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini juga bisa jadi bagian dari kita untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi, Master. Eh, Master-master sekalian mungkin ketika melakukan latsar atau pelatihan-pelatihan sudah sangat familiar dengan integritas ya Master ya. Jadi integritas itu adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan, dan nilai integritas itu merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi itu adalah pengertian dari KPK terkait integritas. Nah, selanjutnya KPK juga ada nih Master, nilai anti korupsi. Eh, KPK ini mengeluarkan 9 nilai anti korupsi yang diharapkan dengan nilai-nilai ini kita bisa menghindari perilaku atau tindakan korupsi. Ini saya buat akronim sendiri, Master. Jadi sebenarnya kalau dari KPK itu akronimnya adalah
Jumat Bersepeda Kakak, tapi saya membuat akronim sendiri yaitu Ayo Maju Pakai TJBSD. Jadi ini kepanjangan adalah Ayo Mandiri, Jujur, Peduli, Adil, Kerja Keras, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, dan Disiplin. Jadi itu adalah 9 nilai anti korupsi. Mandiri itu sendiri, Master, berarti tidak tergantung orang lain. Jadi dengan adanya mandiri kita tidak perlu nih adanya korupsi dari pihak lain, misalnya penyuapan. Nah, itu tidak perlu sehingga bisa mencegah tindak korupsi. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur adalah lurus hati atau tidak curang. Jadi dari secara harfiah saja sudah jelas ya Master, dengan jujur dia akan menolak adanya ketidakjujuran seperti tindakan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah peduli. Peduli itu dalam KBBI berarti menghiraukan atau mengindahkan. Jadi dengan peduli kita bisa berempati dengan sekitar dan mengetahui ini sebenarnya kalau korupsi itu dampaknya sangat buruk bagi lingkungan sekitar dan itu bisa menimbulkan rasa untuk tidak mau melakukan korupsi. Selanjutnya ada adil. Adil itu secara harfiah berarti sama berat atau tidak memihak. Jadi ketika ada sifat atau nilai adil dalam diri kita, itu bisa mencegah konflik kepentingan yang berpotensi untuk menimbulkan tindakan korupsi, Master. Kemudian ada kerja keras. Ini adalah eh, suatu nilai di mana melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh. Jadi ketika dia melakukan tindakan secara sungguh-sungguh, kerja keras, dia paham betul akan kerja kerasnya dia itu eh, perlu adanya jerih payah. Jadi dia tidak mau adanya hal-hal yang instan seperti korupsi yang bisa memperkaya diri dengan instan. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah berani mengakui kesalahan, Master. Kemudian amanah dan dapat diandalkan. Jadi dengan ada tanggung jawab, dia tidak berani melakukan korupsi. Selanjutnya ada berani. Berani itu berarti tidak takut dan percaya diri. Sifat ini bisa mencegah korupsi karena dengan berani dia berani menolak, berani untuk tidak melakukan korupsi, berani untuk melaporkan tindak pidana korupsi. S- Selanjutnya ada sederhana. Sederhana ini berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, Master. Jadi dengan bersifat sederhana, dia sudah terbiasa dengan kesederhanaan, jadi tidak perlu adanya kemewahan yang bisa menimbulkan korupsi. Dan yang terakhir adalah disiplin. Disiplin adalah sifat yang komitmen untuk sungguh-sungguh dan menghargai waktu. Seperti tadi video di awal, Master, itu mungkin kecil ya, Master ya. Kita sudah terbiasa dengan keterlambatan, kemudian melakukan absen, absen celah-celah absen. Nah, itu dengan adanya nilai disiplin ini itu bisa menghindari dari keterlambatan dan kecurangan itu untuk melebar dan meluas menjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Beri, eh, 5 topik tadi adalah topik yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini, Master. Nah, berikut ada post-test atau kuis. Jadi silahkan para master bisa join melalui link atau QR code tersebut, master. Jadi di situ ada post test. Kita akan mulai beberapa saat lagi. Bisa join dahulu, master. Ya, jadi post testnya dalam bentuk kuis, master. Ayo, bisa kita join nanti ada peserta terbaik nih, master, yang mendapatkan reward. Sudah cukup banyak yang bergabung, ada 8 orang. Izin saya coba cek dulu di sini ada 10 peserta yang hadir di Zoom. Dan ini sudah ada 9, mungkin masih ada yang mau bergabung lagi di post test atau kuis ini. Mungkin saya beri 1 menit lagi ya, Master. Pukul 2 kita akan memulai post test ini.
pada para master yang masih ingin bergabung, saya beri kesempatan. Ya, sudah pukul 2 master. Jadi, izin saya untuk hitung mundur. Saya hitung mundur 5, jadi ketika sudah selesai saya akan mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan master untuk dikerjakan post testnya. Nanti bisa kita lihat nih. Uh, Maulida, Adi, Rafika. Wah, ayo master. Ini balap-balapan untuk sampai di puncak gunung nih master. Oh, sudah ada yang di pos 1, pos 2 nih master. Ada yang masih stuck. Ayo master, semangat master. Klasemen masih sama. Klasemen berubah lagi master. Sekarang di posisi pertama adalah Rafika, posisi kedua Maulida, posisi ketiga Rifa. Ayo master, bisa master. Ini kalau di sistemnya 10 menit master, tapi karena 10 menit terlalu lama, saya akan batasi 5 menit ya master ya, hingga pukul 2.05. Jadi nanti ketika jam atau hitung mundur di aplikasi Wayground-nya sudah 5 menit, akan saya akhiri dan 3 teratas ini yang akan mendapatkan reward. Wah, apa itu? Individual avalanche. Wah, klasemen berubah lagi master. Ayo, masih ada waktu master. Ini masih ada yang tertinggal, siapa nih master? Paling bawah. Wah, ini kenapa tidak mengerjakan master? Ayo, bisa dikerjakan master. Soalnya tidak begitu sulit master. Jadi seharusnya bisa dikerjakan. Masih ada 2 menit lagi master. Diharapkan dengan adanya penyuluhan dan informasi ini, para master bisa mengetahui dasar-dasar anti korupsi. Jadi dari yang sebelumnya tidak tahu, bisa meningkat hingga 70% pengetahuan para master terkait materi dasar anti korupsi. Ayo master, bisa master. Wah, klasemen berubah lagi master. Ayo master, silakan. Saya mohon untuk bisa diselesaikan. Masih ada 1 menit lagi. Masih ada 1 menit lagi master. Wah, ini wah, siapa nih? Aulia.
Oke, Master. Ini ada 3 podium teratas, Master. Yang pertama ada Aulia dengan 11.791 poin. Kemudian ada Rifa 11.591 poin. Dan yang ketiga ada Anissa 10.991 poin. Selamat kepada Master Aulia, Master Rifa, dan Master Anissa. Nanti rewardnya menyusul ya, Master. Izin untuk saya bisa mendokumentasikan podiumnya terlebih dahulu. Ya, sudah. Mari kita lanjutkan ke presentasi akhir. Oh ya, mungkin kepada para master bisa untuk dibantu menyimpan link atau QR code berikut karena di dalam QR code ini nanti juga ada kuesioner ya, Master. Stare at the blank screen, searching Selain for a kuesioner juga ada sign. dokumen atau materi-materi terkait penyuluhan ini, Master. I hope Jadi you diharapkan know setelah selesai ini you're in bisa my head. melakukan pengisian kuesioner dan juga Everything I do, mengumpulkan the atau only menghimpun reason materi-materi that yang I ada walk untuk is pembelajaran because I master know maupun di-share ke I'll get rekan-rekan terdekat dari myself master sendiri. closer to you. Jadi mungkin sambil saya melanjutkan Hope you atau know in my menutup nightmares sesi penyuluhan pada siang I hari hear ini, your kepada para master bisa sambil mengisi kuesionernya ya, Master. Nanti akan saya follow up kembali. Ya, sebagai penutup, Master, ini ada quotes dari Master Oogway. Mungkin para Master pernah menonton animasi Kung Fu Panda. Jadi, Master Oogway pernah bilang, "Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why it's called present." Jadi, Master Oogway ini bilang kalau hari kemarin itu adalah sejarah, kemudian besok adalah misteri, tapi hari ini adalah hadiah. Jadi hadiah itu kalau dalam bahasa Inggris bisa gift, bisa present. Nah, hari ini di bahasa Inggris adalah present dan itu berarti sama dengan hadiah. Seperti kita telah tonton di awal, tindakan kecil yang dapat menimbulkan korupsi itu mungkin sangat familiar dengan kehidupan kita ya, Master, di kantor. Nah, eh, percikan-percikan kecil yang mungkin bisa membakar rumah kita nanti diharapkan itu cukup menjadi sejarah atau history. Dan hari ini sebagai suatu hadiah dari Tuhan, diharapkan kita bisa mengubahnya di hari ini hal-hal yang buruk sehingga tidak terjadinya kebakaran di masa depan. Mungkin sekian dari saya, izinkan saya menutup dengan pantun. Makan pisang, minum selasih. Cakep. Pisang direbus di dapur Nini. Cukup sekian dan terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini. Terima kasih, Master. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat bermanfaat bagi para master semua. Waalaikumsalam. Salam, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Hmm.